Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dan semoga di hari ini kita selalu mendapat rahmat dan taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu mengenai materi toleransi dan etika pergaulan. Tolong juga anak-anakku sekalian membuka buku paketnya, yaitu mengenai bab yang 4 tentang toleransi dan etika pergaulan. Di toleransi dan etika pergaulan ini kita akan membahas mengenai ayat apa yang kemudian terkandung mengenai toleransi dan etika pergaulan itu, dan juga bagaimana sikap seorang muslim untuk menyikapi mengenai toleransi dan etika pergaulan. Nah, ini akan Bapak lanjut kepada slide yang kedua, yaitu membahas mengenai ayat yang berkenaan dengan toleransi dan etika pergaulan, yaitu ada ayat Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Nah, ini pasti anak-anakku sekalian sudah hafal mengenai Quran surah Al-Kafirun, karena termasuk dalam di dalam juz yang ke-30, yaitu surat-surat pendek. Bapak akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Quran Shadaqallahul Azim. Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Terjemahan ayatnya yaitu, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Nah, berikutnya adalah mengenai kandungan Quran surah Al-Kafirun. Tadi dijelaskan mengenai ayatnya dan terjemahannya, dan sekarang adalah mengenai kandungan atau isi dari Quran Al-Kafirun. Apa sih yang kemudian ingin disampaikan di surat Al-Kafirun itu? Yaitu yang pertama, ayat 1-2 itu menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad dan kaum kafir memiliki suatu perbedaan dalam keyakinan. Kaum kafir lebih memilih mereka menyembah berhala, patung-patung yang kemudian mereka buat sendiri dan disembah sendiri oleh mereka. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, dia menyembah Tuhan yang tidak ada duanya, tidak ada sekutu baginya. Dia adalah Tuhan yang maha besar, dia adalah Tuhan yang maha esa, dan dia adalah Tuhan segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Quran surah Al-Kafirun ayat 1-2 ini ditegaskan bahwasanya adanya perbedaan suatu keyakinan antara kaum kafir yang menyembah berhala dan Nabi Muhammad SAW menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ketiga, bahwasanya pernyataan bahwa disampaikan kepada orang-orang kafir, bahwa menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak akan mungkin menyembah apa yang mereka sembah, karena Nabi Muhammad lebih percaya kepada keyakinan yang dia miliki, yaitu bahwasanya Allah itu adalah Tuhan alam semesta, bukan Tuhan yang mereka sembah, yaitu para berhala itu. Karena Allah lah yang kemudian Tuhan yang tidak ada duanya, yaitu tidak ada sekutu baginya. Itu yang disampaikan oleh ayat yang ketiga. Kemudian pada ayat yang ke-4-5 menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW punya konsistensi di dalam kepribadiannya. Artinya tidak kemudian beralih kepada
penyembah berhala, tapi tetap konsistensi kalau memang bahwasanya apa yang dia sembah adalah cukuplah Allah Subhanahu wa taala, dan yang mereka sembah cukuplah berhala, sehingga tidak ada pertukaran atau kemudian beralih kepada menyembah berhala. Jadi adanya konsistensi di situ. Konsistensi adalah ketetapan hati untuk menyembah apa yang sudah diyakini. Kemudian di ayat yang terakhir, di situ ayat ke-6 adanya pengakuan eksistensi mengenai toleransi ini, yaitu dijelaskan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya tidak mengusik antara satu dengan yang lain, dan tidak ada yang namanya mencampur adukan dua keyakinan. Artinya di situ kalau memang itu yang Anda yakini, yang kamu yakini, maka lanjutkanlah, tapi apa yang aku yakini hari ini adalah ini, dan kita tidak akan saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Itu adalah mengenai kandungan Quran Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, sedangkan kita sekarang berlanjut ke bagian C, yaitu slide yang ketiga mengenai sikap toleransi dan etika pergaulan di dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Apa sih, bagaimana sih yang dapat diterapkan oleh siswa-siswiku sekalian ini mengenai bagaimana cara sikap bertoleransi dan beretika yang baik menurut Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya setiap mukmin itu memiliki kepribadian yang teguh dan kuat. Artinya tidak mudah goyah di dalam keyakinannya. Harus selalu mengikuti apa yang sudah diyakini dan tidak mudah terhasut untuk berpindah kepada agama yang kemudian misalkan orang lain anut gitu. Yang kedua adalah masing-masing pemeluk agama dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik sesuai dengan keyakinannya. Artinya bahwasanya setiap orang berhak untuk kemudian melakukan ibadah dengan baik dan tenang. Tidak ada saling mengusik antara satu dengan yang lain. Itu adalah hak setiap warga negara, apalagi di Indonesia, untuk menunaikan agamanya dengan rasa yang tenang, nyaman, tentram, dan sebagainya. Maka untuk anak-anakku sekalian, ketika melihat ada yang berbeda agama, misalkan sedang melakukan peribadatan, misalkan untuk umat Kristen di hari Sabtu atau Minggunya, maka umat Islam harus menghargai mereka, tidak mengusik dan tidak membuat mereka terganggu. Yang ketiga adalah setiap pemeluk agama akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di akhirat, nanti kelak akan dihisab dan dihitung dan juga diminta pertanggungjawabannya mengenai apa yang kemudian mereka yakini ketika di dunia. Apakah memang itu keyakinan yang benar dan apakah itu memang keyakinan yang salah. Nah, itu akan nanti dimintai pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengenai sikap toleransi dan etika pergaulan dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kita lanjut ke slide yang keempat, yaitu mengenai bagian D, contoh sikap toleransi dan etika pergaulan menurut Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, ini adalah contohnya. Contoh sikap toleransinya adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meskipun kita berbeda baik di dalam ras, suku, warna kulit, serta juga agama, tapi kita harus saling menghormati dan tolong menolong dalam kebaikan dengan yang lain. Jadi tidak ada perbedaannya. Kalau kemudian mereka sakit, meskipun dia itu berbeda agama dengan kita, ya kita wajib menolong. Kita harus wajib ketika mereka butuh kendaraan, ya kita harus memberikan kendaraan. Tidak karena mereka tidak boleh karena mereka berbeda agama, lalu kita nggak usah menolong lah, itu kan mereka berbeda agama. Enggak, kita berbeda
tapi dalam hal kebaikan kita boleh menolong. Jadi tidak melulu mereka-mereka yang satu agama, misalkan Islam dengan Islam, enggak, tapi kita harus menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu sebagai umat manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sudah diberikan Allah. Kalau mereka butuh pertolongan, maka kita akan memberikan mereka pertolongan. Apakah mendapat pahala? Iya, tetap mendapat pahala karena kita telah melakukan kebaikan, dan itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak mengucilkan orang lain karena mempunyai perbedaan keyakinan atau aliran yang tidak sejalan. Nah, ini biasanya terkadang karena satu orang di suatu desa itu berbeda keyakinan, misalkan Kristen, maka kita tidak mau berhubungan dengan dia karena takutnya kita ikut keyakinan mereka. Enggak. Kalau memang itu tidak berkenaan dengan merusak akidah kita, jadi sesuatu kegiatan yang tidak merusak akidah kita, misalkan mereka mengajak kita untuk beribadah menurut keyakinan, itu tidak apa-apa kita menolaknya. Tapi ketika mereka mengajak kita untuk membersihkan, membantu atau membersihkan rumah mereka dari banjir dan sebagainya, itu akan lebih baik dan kita akan mendapat pahala atas kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak mengganggu ketika ada umat lain yang melakukan ibadah. Nah, ini dulu sering kita mendengar bahwasanya ada umat Kristen yang dibom gerejanya, ada umat Kristen yang kemudian dilempari batu. Nah, itu di selain kita. Dan juga ada dulu ketika Islam juga. Nah, itu satu Islam dengan Islam yang lain kontroversi atau juga melakukan tindakan kriminal. Nah, misalkan saling mengganggu ketika beribadah gitu. Jadi sebenarnya seperti itu adalah tidak mencontohkan nilai-nilai yang akhlakul karimah, tidak mencontohkan nilai-nilai yang baik. Yang baik adalah kita harus saling menghormati ketika mereka saling melakukan ibadah, karena ibadah menurut keyakinan masing-masing adalah suatu yang sakral dan itu perlu penghayatan yang maksimal. Ketika kita sholat, kita butuh konsentrasi yang penuh karena sholat itu berkenaan dengan pengabdian kita, bahwasanya kita itu adalah di hadapan Allah adalah seorang hamba, dan mereka juga berkeyakinan seperti itu, bahwasanya mereka juga di hadapan Tuhan mereka itu hamba, maka harus dengan hati yang tenang, jiwa yang khusyuk dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah saling bersilaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. Nah, ini salah satunya tidak mengucilkan orang lain tadi. Jadi harus tetap bersilaturahmi ketika mereka ada hajatan atau pernikahan, ya tetangga harus ikut membantunya. Karena di dalam hati juga fal yukrim ajrohu, bahwasanya hormatilah tetanggamu gitu. Jadi di hadis itu ada bahwasanya tetangga itu harus dimuliakan karena tetangga adalah kerabat yang paling dekat dengan kita. Nah, maka dari contoh ini kita harus juga bisa menerapkannya, tidak hanya sebatas kita mengetahui tapi juga harus diamalkan gitu. Baik, kita lanjut. Ini adalah gambar mengenai toleransi, yaitu adanya. Nah, ini yang pertama itu gambar mengenai saling membantu antara tetangga dengan tetangga yang lain ketika mereka dalam misalkan ada hajatan atau juga acara-acara besar. Nah, yang sebelah kanan yang atas itu adalah ritual yang diadakan oleh kaum umat Hindu. Nah, umat Hindu merayakan seperti itu. Nah, itu kita harus tidak mengganggunya, membiarkan mereka dengan tenang untuk melakukan ibadah. Itu adalah contoh sikap toleransi antara umat beragama. Dan yang itu adalah peta Indonesia.
Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan berbagai macam suku, ras, dan agama. Kita punya banyak agama di Indonesia. Ada yang kita mengakui 5 agama, yaitu Kristen, Hindu, Buddha, Islam, dan Konghucu. Jadi kita ada 5 agama yang kita akui, dan itu dianut oleh seluruh bangsa Indonesia dengan keadaan damai. Karena apa? Karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu dalam apa? Dalam keyakinan, yaitu adanya Tuhan yang Maha Esa. Diatur pada sila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mereka boleh memiliki agama yang berbeda-beda tapi tetap memiliki hanya satu Tuhan. Tidak boleh Islam beragama Islam dan beragama Hindu, nggak boleh gitu, tapi harus tetap memilih. Kalau Islam ya Islam, kalau Hindu ya Hindu. Dan kita tidak boleh kemudian memaksakan kehendak mereka untuk memilih agama yang mereka anut. Nah, yang terakhir yang bawah itu adalah ada orang yang berpendapat. Nah, pendapat seseorang meskipun itu berbeda dengan pendapat kita ya harus tetap menghormatinya dan tidak boleh mendiskriminasi, kemudian mengucilkan, menolak dengan semena-mena mengenai pendapat. Nah, itu pendapat yang diajukan. Nah, itu termasuk dalam toleransi melakukan mengutarakan pendapat. Nah, itu yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa dimengerti oleh para siswa-siswiku, dan semoga di hari ini apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan oleh siswa-siswiku ini dengan sebaik-baiknya, tidak hanya sebagai teori atau pengetahuan saja, tapi harus masuk ke dalam jiwa dan sikap para siswa-siswi sekalian ini, dan nanti bisa diterapkan di masyarakat. Bagaimana menyikapi orang yang berbeda pendapat, bagaimana cara menyikapi orang yang berbeda agama dan perbedaan-perbedaan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin ada salah kata dan ada sesuatu yang kurang berkenan di hati panjenengan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk tugas panjenengan semua pada hari ini adalah meresum atau merangkum apa yang menjadi materi pada hari ini, yaitu apa yang Bapak sampaikan. Nah, itu dirangkum di selembar kertas dan nanti bisa difoto kertasnya dan dikirimkan lewat via WA. Nah, mungkin itu saja yang untuk waktunya, nanti bisa sampai jam 6 sore. Jadi ketika ada kendala kalian bisa mengirimkannya ke Bapak sampai jam 6 sore malam nanti. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, dan jangan lupa sholat. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.